Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang sama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan berbagi membahas tema tentang rukun puasa. Rukun puasa yang masyhur kita dengar, yang kita baca ada dua. Yang pertama yakni niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Yang kedua wa tarku muftirin. Yang pertama adalah niat pada waktu malam setiap hari untuk puasa fardu. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, niat pada waktu malam setiap hari untuk puasa fardu. Saudara-saudaraku yang sama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, maka harus dengan niat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan begitu banyak amalan-amalan dunia atau perkara-perkara dunia yang bernilai amalan akhirat karena niat yang baik. Begitupun sebaliknya, begitu banyak amalan-amalan perkara-perkara akhirat yang bernilai dunia yang hanya semata, yang tidak kekal, dikarenakan niat yang buruk. Maka dalam bab niat, pasal niat puasa Ramadan maupun puasa sunnah ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama di waktu. Niat puasa wajib Ramadan itu waktu malam. Waktu malam setiap hari. Malam dalam artian kapan? Malam ialah dari pada maghrib, masuknya maghrib hingga dengan fajar. Nah, disitulah waktu berdoa untuk puasa Ramadan, untuk puasa wajib. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah maka lebih panjang waktunya, dari masuk maghrib hingga menjelang zuhur. Ada sebagian ulama mengatakan sampai waktu duha. Karena contoh saja, seandainya puasa Senin atau puasa Kamis, nah ketika pagi hari karena kita biasa puasa, tetapi pada hari itu kita lupa niat, bangun pada waktu azan subuh sehingga kita tidak sempat untuk niat. Maka setelah sholat subuh, pagi-pagi kita baru ingat mau makan. Oh, seperti biasa saya kayaknya puasa. Nah, pada saat itu kita langsung niat, maka itu diperbolehkan. Tetapi dalam puasa Ramadan, puasa wajib tidak bisa, tidak dibolehkan. Bahkan tidak dihitung atau batallah puasa kita ketika kita tidak niat. Tetapi ada perbedaan juga dari para ulama. Kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan niat ini pada waktu malam setiap hari. Tetapi kalau Imam Maliki mengatakan ya niat itu karena puasa Ramadan itu 1 bulan 1 paket, sehingga cukup dengan satu kali niat sebelum atau memasuki malam pertama di bulan Ramadan. Niatnya adalah puasa bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan. Tetapi alangkah baiknya setiap malam tetap kita dawamkan berniat untuk puasa Ramadan. Yang kedua, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini harus ada takyinnya. Takyinnya apa? Menyebutkan puasa wajib. Nawaitu shauma ghadin an ada min fardhi sahri Ramadan. Puasa Ramadan disebutkan puasanya. Puasa Ramadan ataukah puasa nazar ataukah puasa kafarah. Nah, itu disebutkan kalau dia puasa wajib. Tetapi kalau puasa sunnah tidak perlu disebutkan.
Yang perbedaan selanjutnya, puasa wajib tidak bisa digabungkan dengan puasa lain. Contoh, niat pada hari ini hari Senin, digabunglah puasa wajib Ramadan digabung dengan puasa sunnah Senin. Tidak bisa. Tetapi kalau puasa sunnah yang lainnya, para ulama, beberapa ulama menyatakan memperbolehkan digabung antara puasa sunnah Senin dengan puasa Arafah. Contohnya kalau berbarengan waktunya, atau puasa Senin berbarengan dengan puasa Daud, itu diperbolehkan. Ya, lanjut kepada bab yang kedua, yang kedua, meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan puasa wajib bagi kita masuk kepada rukun puasa, sehingga hal-hal yang membatalkan, baik itu makan, minum, kemudian bersetubuh dan yang lain-lainnya, itu kita tinggalkan. Nah, insya Allah nanti di bab hal-hal yang membatalkan puasa akan dibahas di bab selanjutnya. Nah, ada lagi di dalam kitab Safinatun Najah ditambahkan satu rukun puasa, yakni wasaimu, orang yang berpuasa. Kenapa disebutkan orang yang berpuasa? Karena para ulama menyatakan puasa ini merupakan ibadah yang tidak ada aktivitasnya, sehingga kalau tidak disebutkan orangnya maka tidak tampak, tidak tergambarlah ibadahnya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat, rukun sholat tidak termasuk orang yang sholat itu masuk kepada rukun. Kenapa? Karena sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat. Nah, berbeda dengan puasa. Kalau sholat dengan hal itu sudah tergambar jelas sholat, tetapi kalau puasa tidak. Sehingga para ulama menyatakan di dalam kitab Safinatun Najah dimasukkan di rukun-rukun puasa. Sehingga dalam kitab Safinatun Najah ada 3 rukun. Yang pertama ialah niat pada waktu malam setiap hari untuk puasa fardu. Yang kedua ialah meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar, tidak lupa, tidak gila, dan yang lain. Yang ketiga ialah orang yang berpuasa. Nah, 3 inilah rukun-rukun puasa yang wajib kita ketahui, yang wajib kita penuhi. Karena suatu rukun ketika satunya saja tidak kita penuhi, maka tidak sahlah sholat, tidak sahlah puasa. Maka bagi kita untuk kali ini semoga apa yang sudah kita sampaikan jadikan menambah wawasan bagi kita, serta mengulas kembali memori-memori kita, mengembalikan memori-memori kita yang mungkin lupa. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari anak pribadi, Al-Fakir pribadi, maka dari itu Al-Fakir mohon maaf, dan kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Semoga di Ramadan tahun 1443 Hijriah ini kita akan menjalankan puasa semaksimal mungkin dan akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, serta keberkahan-berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pahala kita puasa-puasa sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.